Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada produk yang perlu kita kenali. Ini ada satu produk namanya Alpha Lipid Lifeline. Alpha Lipid Lifeline. Alpha Lipid Lifeline produk dari Selandia Baru. Selandia Baru Ya, NZ. Ya. Dan produk ini sudah berbentuk bubuk yang bahannya kolostrum. Kolostrum ya. Apa tuh kolostrum? Kolostrum itu adalah kalau orang kita bilang susu pemula. Oh, susu pemula. Susu pemula, susu yang awal setiap mamalia melahirkan, Allah telah ciptakan bahan untuk makhluk baru yang mau dilahirkan itu. Manusia sudah diciptakan Allah lewat ibunya, makanya seorang ibu ketika mau melahirkan sudah dibekali ASI di tubuhnya. Ketika bayi itu lahir, itu kandungnya kolostrum. Allah sudah ciptakan itu untuk makanan pemula bagi makhluk baru yang lahir. Karena baru yang baru lahir atau dalam perut ibunya? Dalam perut ibunya kan dia sudah konsumsi dari apa yang ibu makan. Nah, jadi kalau ibu makan yang positif, yang baik bergizi, anak akan menyeraplah akan gizi yang diasup oleh ibunya. Makanya produk ini kalau diminum oleh ibu yang hamil, anaknya terbawa sehat, ibunya sehat, ya, anaknya terbawa sehat karena kandungan gizi yang dalam Lifeline ini sangat bermanfaat oleh orang bayi. Allah menciptakan makhluk baru itu tidak sia-sia. Karena kemampuan bayi baru lahir, dia belum bisa apa-apa. Dia belum bisa mencari makan, dia belum bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang diberikan oleh ibunya. Ibunya sudah disiapkan oleh Allah. Di dalam kolostrum itu terdapat kandungan-kandungan yang sangat berguna oleh seorang bayi. Demikiannya makhluk atau binatang mamalia yang sempat menyusui. Allah sudah ciptakan. Coba kita lihat seorang anak lahir, ya, atau seorang seekor induk binatang melahirkan bayinya, yang dia dapat oleh bayi itu adalah kan susu ibunya. Binatang mengasup susu ibu yang pertama itu hanya beberapa menit dan mampu membuat sang bayi berdiri dan berjalan, malah melari. Binatang itu. Begitu melahirkan beberapa menit langsung lari. Dengan hanya menetek susu pada ibunya, dia mampu berdiri tegak dan berlari. Manusia memang prosesnya tidak sama dengan binatang karena manusia berbeda. Tapi seorang bayi yang baru lahir tidak juga bisa berbuat kalau tidak diberikan asupan yang bergizi. Asupan bergizi itu sudah ada pada ASI ibunya. Susu pertama itu yang katakan kolostrum. Makanya dokter bilang sekarang kalau seorang ibu melahirkan harus, ya, atau wajib diteteki oleh ibunya. Karena ada makanan lain yang sebaik yang telah disediakan oleh Allah pada ibunya. Nah, kolostrum itu hanya berproduksi pada induk itu 72 jam. Nah, kandungannya luar biasa. Di dalamnya ada kandungan antibodi. Antibodi itu adalah bagaimana bodi bayi tadi tercover atau terlindungi oleh keadaan alam sekitar. Karena memang seorang bayi lahir itu kan dia lemah. Berada perpindahan dari alam rahim ke alam dunia itu kan berbeda. Di dalam rahim dia punya perlindungan khusus yang Allah telah ciptakan sistem. Begitu dia luar, dia berhadapan dengan alam bebas yang mungkin di lingkungan itu terdapat macam-macam bakteri, penyakit udara yang tidak cocok. Makanya dengan menyusui susu pertama itu yang disebut dengan kolostrum itu, seorang bayi akan sistem tubuhnya akan terbantu. Kemudian kolostrum ini juga mengandung imun faktor, namanya imun faktor.
dan ground factor. Imun faktor itu kekebalan. Sebab seorang bayi kalau dia tidak punya kekebalan, ya dengan perubahan udara dia akan rentan penyakit. Nah, di dalam kolostrum itu, dalam susu pertama itu, tingkat kekebalan itu yang disebut dengan imun faktor itu sangat tinggi. Tidak bisa digantikan sebenarnya dengan susu-susu lain. Yang kedua, ground factor. Ada zat pertumbuhan sel. Karena dia seorang bayi yang baru lahir itu per jam, per detik itu kan butuh pertumbuhan. Di dalam kolostrum itu sudah Allah ciptakan. Makanya adalah produk yang Allah ciptakan seharusnya, yang kita hanya bisa bermanfaat. Tapi kolostrum yang diberikan oleh seorang ibu atau induk beranaknya itu terbatas. Ya kalau ibu-ibu melahirkan coba hari pertama atau hari kedua 72 jam kelahiran pertama itu ASI itu sangat berbeda dengan ASI setelah itu. Kental, kuning, itu yang kolostrum. Setelah 72 jam itu dia ASI biasa yang kualitasnya tidak sebaik dengan kolostrum yang pertama itu. Nah, inilah produk ini kalau dibiasakan diberikan kepada seorang anak yang baru tumbuh, ya, itu akan berbeda. Coba kita bandingkan anak yang lahir tidak diberi susu ibu pertama. Kan ada itu. Ada seorang bayi lahir tidak mau netek pada ibu, lalu dicarikan susu formula, entah apa mereknya, kita berikan. Itu setelah besar nanti itu imunitasnya berbeda, perkembangan tubuhnya berbeda. Mungkin secara fisik anak minum susu kelihatan gemuk, tapi di secara ketahanan imunitas tubuh itu sangat berbeda dengan anak yang kalau awal itu diberikan kolostrum. Sekarang pertanyaan, ada produk yang akan meneruskan kolostrum yang hari pertama sampai hari ketiga yang dihasilkan oleh ibunya itu diciptakanlah oleh seorang ahli bagaimana kelanjutan itu diperoleh. Nah, ini hasil penelitian ini rupanya dalam kolostrum sapi itu hampir mirip dengan kolostrum manusia. Makanya sekarang kolostrum sapi atau susu sapi itu salah satu alternatif melanjutkan kolostrum pertama tadi. Nah, oleh sebab itu produk ini sangat terasa manfaat kalau kontinu diberikan. Seorang ibu yang baru hamil sebaiknya minum ini. Kan banyak anjuran selama ini kita kenal ada susu-susu ibu hamil dengan merek tertentu. Ya, mahal itu. Mahal juga. Nah, ini berapa harganya ini? Kalau ini harga konsumen. Ya, konsumennya 660. 660. Isinya 450 gram. Ini kalau kita orang dewasa minumnya ini untuk 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan 28 kali asupan ini. Kalau bayi bisa dikurangi karena untuk orang dewasa dengan bayi berbeda jumlah takaran. Untuk 1 bulan 650. Ya enggak mahal sebenarnya. 650 kalau kita pergi ke kafe kadang-kadang habiskan uang bisa 150 sekali makan, ya kan? Individu. Ya. Kan kesering-sering makan tuh. Nah, jajah apa? Ayo ke kafe, Pak minum apa segalanya. Kok kita mengabaikan yang masalah kesehatan anak gitu loh. Ini yang perlu masalah kesehatan. Kita memang perlu edukasi karena kesadaran kita tentang kesehatan itu tidak seperti negara-negara maju. Kita berpikir sehat itu apabila sudah sakit baru kita pergi. Ya. Kita merasa sakit, kita baru ke dokter. Ya. Kemana dokter yang paling baik kita cari karena kita ingin sembuh. Orang-orang dunia barat, orang Eropa itu dia mengkonsumsi, ini kan semacam nutrisi. Dia mengkonsumsi untuk tidak sakit. Ya. Beda kan? Nah, makanya mereka membutuhkan ini minum tiap hari supaya jangan sakit. Kalau kita baru kita berobat cari untuk obat untuk 1 bulan 650. Iya. 1 bulan 650. Ya. Orang kalau jajan itu 1 bulan itu bisa habis 1 juta. Malah lebih. Kantong-kantong. Macam-macam yang dimakan. Ya. Terus bandingkan.
Kalau kita misalnya makan ini, makan nasi, ya kan? 1 bulan kita hemat lah, taruhlah lebih dari 1 bulan. Kita tidak rutin lah minumnya 3 kali sehari aja, atau seminggu 3 kali. Ya, atau 1 kali sehari ya. Jadikan sarapan. Ya, jadikan sarapan. Sarapan. Itu memang cara minumnya diminum ketika perut kosong. Oh, perut kosong. Makanya pagi-pagi kita minum sebelum yang lain, karena dia di dalam nanti setelah diminum dia melapis usus. Karena sumber penyakit itu banyak dari makanan, dari bakteri yang mungkin terbawa ketika makan. Ketika minum perut kosong itu kan mengalir dari mulut ke kerongkongan ke paru-paru. Itu ketika dia lewat ke paru-paru itu ke kerongkongan itu dia menempel sisa-sisa tadi. Nah, dia mengandung zat pembunuh bakteri. Jadi begitu kita makan, setelah itu bakteri-bakteri yang lewat makanan yang tak terseleksi ya, oleh kita, apakah itu zat pewarna, zat pengawet, zat-zat aditif lah yang tidak boleh makan, atau sesuatu yang racun dalam petik untuk badan kita, itu bisa ditangkap oleh zat yang ada pada kolostrum. Ya. Terus kalau misalnya kan kita minum ini nih, apakah kita merasa cukup nutrisi di dalam tubuh kita kalau misalnya tidak merasa lapar karena sudah terpenuhi gitu? Ya, dan bisa sebagai sarapan. Makanya dianjurkan oleh para ahli minum ini sebagai sarapan. Sebagai sarapan. Dan tanpa makan nasi dulu. Jangan makan hal itu yang sebaiknya. Makanya sarapannya pertama kali minum. Ya. Ini sarapan pagi. Sarapan pagi. Ya, baru nanti kalau jarak berapa tuh? Ini bisa untuk jam 10-an bisa minum. Sampai jam 10 masih bisa. Kita minum 1-2 sendok apa? Takaran untuk orang dewasa ini sudah ada aturan. Untuk orang dewasa ini kan di dalamnya ada takaran ini. 1,5 skop ini. 1,5 skop. Ini kan ada nih. Ini 1 skop. Kemudian kita ambil air 1. Panas? Bukan air panas, justru tidak boleh air panas. Air 150 ml sampai 200 ml. Kalau paling banyak ini kalau kita lihat ini ada yang 250 ml. Pokoknya lebih kurang 150 sampai 200 ml untuk 1,5 takar tadi. Air putih ya, air putih kita tuang. Air putih dingin ya. Air putih bukan dari kulkas. Boleh, tapi sebaiknya air yang sudah masak lah. Air yang sudah masak. Ya, bukan berarti tidak boleh kulkas itu, atau memang air aqua yang kadang-kadang kan tanpa dimasak. Oh, dimasak dulu. Nah, kalau kita di rumah, air yang sudah kita masak, yang sudah dingin, yang bisa diminum, ambil 150 ml atau 200 ml, kita ambil masukkan 1,5 nih, 1,5. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk. Kita aduk sampai merata. Ya, tapi kalau kita punya alat saker kocok itu lebih gampang. Saker itu cukup air, masukkan 1,5, dah sampai merata. Itu pakai es boleh nggak? Boleh ya. Malah boleh. Diseker ya. Boleh dicampur dengan apa saja supaya lebih enak. Dicampur dengan alpukat itu lebih bagus. Iya, maksudnya kan? Ya, di jus alpukat masuk ke dalam, kocok. Ya, boleh. Malah ada orang dengan bubur putih atau bubur kacang hijau, dia ambil 1,5 itu ditabur makan. Iya. Boleh. Kan prinsipnya kan termakan. Nah, sehingga nanti dalam tubuh. Jadi berarti bukan perut kosong, jadi bersamaan dengan bubur bisa apa-apa? Boleh juga. Ya, misalnya sarapan pagi nih, bubur ayam misalnya kan? Untuk supaya bisa termakan. Kadang-kadang tidak semua orang yang bisa minum berbentuk susu. Susu saja. Kalau kan misalnya ada yang bagusnya kan buah itu ya, buah di blender lagi. Boleh, lebih bagus. Masuk ke dalam, diseker, masukkan 1,5 itu ke air. Ke air seadanya aja. Tambah es, boleh apa-apa. Boleh variasi itu terserah. Boleh. Yang penting takaran 1,5 itu untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik. Nah, jadi bagaimana cara makan dengan apa dicampur itu suka-suka. Tergantung selera ya. Jadi ini kan masalahnya orang kalau diminum-minum ini kemana? Ntar muntah lagi.
mendingan dia campur dengan buah. Buah boleh apa? Sekaligus kan? Di apa kan? Di blender. Cari buah lah yang bagus, yang berkualitas lah gitu. Yang bermanfaat untuk apa? Untuk nutrisi kita juga. Kan alpukat bagus tuh. Bagus. Kandungannya bagus. Alpukat ya apa di apa lagi sudah dituangkan apa susu, pakai es, diseker. Ya. Kalau bisa jangan susu ini kalau bisa. Sebab kalau bisa susu formula itu ya, sebenarnya susu formula itu kan namanya susu formula. Susu formula itu sebenarnya unsur ini, unsur A, B, C, diaduk-aduk, jadilah dia susu. Nah, itu formula, hasil dari olahan. Sisi murni itu katakan sisi murni hasil dari ya mamalia tadi. Kalau manusia ya ASI namanya. Jadi kolostrum itu berasal dari susu sapi. Kolostrum itu sebenarnya berasal dari induk mamalia yang melahirkan. Apa tuh induk mamalia? Artinya yang melahirkan. Yang melahirkan berarti kan dia memberikan asupan kepada bayinya dari susu yang dihasilkan induk. Oh, dia ada induk. Binatang lah itu ya. Jadi berarti Allah telah ciptakan makanan untuk sang makhluk baru. Kalau manusia sang bayi. Karena bayi begitu lahir dia tidak bisa apa-apa. Tidak boleh sembarangan diberikan. Allah sudah ciptakan. Yang seorang ibu sudah siapkan lewat kandungan payudaranya itu ditaruh di situ. Dan Allah telah menyeleksi dari hasil makanan ibunya sampai menjadi kolostrum. Kalau ibunya dalam masa hamil memakan nutrisi atau yang bergizi, tentu kolostrumnya akan lebih bergizi. Itu yang kita berikan kepada anak. Makanya anak akan lebih bagus bila ibunya makan makanan yang bergizi. Sudah pernah ada enggak yang membuktikan bahwa orang meminum susu itu setelah anak lahir sudah tuh usia sekian dia cerdas atau bagaimana nilainya bagus? Ya benar. Kan saya termasuk orang yang ingin mempraktekkan, mencoba, karena cerita-cerita kawan ketika pertama kali diperkenalkan anaknya dari kecil diasup ini ya, dari bayi lah dari bayi. Ada seorang ibu yang memperkenalkan dia punya anak 2 orang. Yang satu ketika produk ini diperkenalkan oleh temannya juga umur SMP, berarti masih remaja ya. Sampai dia kenal baru ketika umur SMP. Iya, anak yang besar ketika SMP. Lalu rutin diberi tamat SMA masuk UGM. Ya, Kurang Padang itu. Padang. Anak yang kedua anak yang masih dalam kandungan. Adiknya. Ya, jadi ibunya sudah mulai asup. Karena terbukti bahwa setelah konsumsi SMP, dia setelah tamat SMA diterima di UGM. Berarti kecerdasan itu. Kecerdasan, memang akinya. Yang si anak yang kecil ini kan dari bayi. Dari hamil lah gitu ya. Di kedua-duanya di waktu di sekolah dia juara terus. Sampai yang besar masuk ke UGM. Masuk UGM itu kan perbandingan 1.500 mahasiswa barangkali ada sekarang. Itu susah. Karena anak-anak yang pintar lah, yang punya IQ tinggi lah, yang bisa terseleksi situ kan. Yang anak yang kedua ini juara juga sampai masuk juga UGM. Setelah dites, IQ mereka berbeda. IQ mereka ini rata-rata di atas 135. Iya. Yang kakak ini yang kabarnya 130 lebih rendah dari adiknya. Adiknya kalau tidak 137 kalau nggak salah. Artinya lebih baik. Artinya semakin dini diberi kepada bayi akan semakin tinggi tingkat IQ anak-anak itu. Tinggi kecerdasannya, kuat ketahanan tubuhnya, fisiknya, jarang sakit. Karena sudah terpenuhi. Imunnya bagus. Ya, sudah diasup di dalam karena sudah ada di dalam kandungan. Maka Lek-Pelek ini merupakan produk yang oleh negara tertentu seolah menjadi wajib diminum. Vietnam contoh. Vietnam kolostrum ini luar biasa mereka gunakan. Karena mereka telah merasakan
anak-anak yang minum kolostrum itu punya prestasi daya tahan tubuh yang lebih bagus daripada sebelumnya. Sebagai perbandingan, Vietnam, kalau kita masa kekayaan kan, Vietnam itu kan saya pernah ke situ dulu dalam rombongan Perpesian Imek nih, karena dapat hadiah tur mampir situ, lihat kenyataan masyarakat hidup. Itu ditanya, itu upah minimumnya itu hanya setara dengan 1 juta kita, 1 juta rupiah. Berarti kalau kita sekarang kan upah minimum kita kan 2 juta lebih, malah 2,5 juta malah. Dan artian mereka tidak kaya-kaya amat dengan kita. Malah di jalanan itu masa kita lihat Honda yang 70 cc Honda Cup itu, ada ya? Honda 7 Cup itu masih berkeliaran dipakai oleh ibu-ibu mahasiswa. Sementara kita mana ada Honda 70, kalau kita namakan Astra Bulan, Astra apa namanya tuh. Itu artinya standar mereka tidak kaya-kaya amat, tapi mereka mengutamakan masa depan. Ya. Karena mereka tahu, lihatlah berkembang. Padahal Vietnam itu merdekanya jauh kita dulu dari mereka. Tapi sekarang lihat berkembang. Jadi mereka itu mampu. Jadi memang untuk Asia ini, untuk Asia Tenggara ya, Vietnam itu lebih unggul dari Indonesia penggunaan ini. Kita banyak, tapi banyak yang tidak tahu. Atau mungkin kesadaran kita untuk menambah nutrisi itu masih di bawah. Kita masih beranggapan masalah kesehatan nomor sekian. Ya. Permasalahannya karena tidak paham, karena tidak pernah mengikuti, sulit untuk memahami. Jadi bukan karena tidak ada uang, tidak ada masalah kekayaan. Masalah uang sebenarnya sih relatif. Uang itu kadang-kadang banyak habis. Tidak tahu. Tapi manfaatnya untuk nutrisi tubuh kita tidak tahu. Tidak menempatkan prioritas kesehatan. Makanya kadang-kadang makan macam-macam sembarangan makan. Padahal kita makan nasi 1 piring itu sudah 150 kalori. Ya kan? 150 kalori. Kita makan goreng pisang 150 kalori. Sekarang pilih mana? Pilih nasi lah. Ya kan? Goreng pisang itu sudah pakai minyak kan? Apalagi yang suka tuh gorengan yang apa tuh? Zat yang enggak goreng ini ada sayur-sayurannya itu. Apa namanya? Kebab apa? Enggak, bukan kebab. Itu kalau gorengan tuh ada sayur-sayuran apa tuh? Burger. Bukan burger. Sama aja gorengan itu, tapi ada wortel, ada apa sih di dalamnya itu. Ada namanya lalu polo, tapi sajalah. Tapi itu sebenarnya kalau diperas gorengan itu, minyaknya kan sudah berulang-ulang tuh. Itulah yang membuat kalorinya itu banyak. 150 kalori, bisa 300 kalori loh tuh. Satu biji, satu goreng pisang, satu apa itu, sejenis gorengan lah. Itu minyaknya kurang bagus, berulang-ulang. Sudah tuh nanti kita makan. Jadi dibandingkan dengan sepiring nasi, sayur, itu lebih baik nasi. Kalau nasi 150 kalori, goreng pisang dimakan. Enggak seperti nasi dimakan 1 piring, beda. Goreng pisang dimakan, nanti nasi 1 piring lagi udah berapa kalori? Itu yang ditimbun dari dalam tubuh kita itu. Itu yang menjadikan awal dari timbulnya beberapa penyakit. Karena memang kebutuhan itu tidak sesuai dengan yang dimasukkan, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kebutuhan kita itu harus ada nutrisinya. Kalau kalorinya, karbonya lebih banyak, itu kan akan berdampak kepada ketahanan tubuh. Tumpukannya akan menjadi lemak yang menumpuk, itu akan mempengaruhi sirkulasi darah, mungkin metabolisme tubuh akan terganggu. Kalau milih-milih makanan sarapan pagi, mendingan masakan kita sendiri. Minyaknya jelas, ya kan? Lebih terjaga lah higienisnya. Gorengnya jelas, jangan di pinggir jalan beli gorengan.
Kalau kita kan kayak mau instan, malah di pinggir jalan kan ada. Pinggir jalan, wah gorengannya enak, gede-gede itu perut lapar. Lah, jangan itu yang dipikir. Apalagi sekarang mudah di dalam kamarnya kita bisa panggil. Makanya instan. Entah bahannya kita tidak pernah lihat, bahannya apa, caranya gimana, higienisnya bagaimana, tidak tahu kan? Atau makanan-makanan yang sudah tidak layak dimasak dikasih penyedap rasa. Iya. Nah, kalau orang berjualan dengan orang konsumen kan berbeda. Beda. Kalau orang berjualan dia berharap jadi uang. Jadi uang. Ya. Untuk uang ini berbagai cara dilakukan. Mungkin bentuknya harus menarik, makanya pewarna. Kasih pewarna supaya enak, dikasih perasa. Padahal hal itu kan zat identik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Makanya kadang-kadang kita melihat yang dibeli itu enak, yang kita makan, yang kita buat sendiri kurang enak. Disitulah beda. Kenapa enak? Karena orang kasih enak, ada nyarat terasa. Yeah. Kenapa lebih menarik? Karena orang beri warna. Itu yang kan kecerdasan kita masih belum sampai di situ. Seharusnya kenapa dia menarik? Zat pewarna itu yang dibolehkan apa enggak? Kan banyak kejadian zat pewarna, justru pewarna kain ya, digunakan untuk makanan. Itu sangat berbahaya, racun. Nah, itu yang menimbulkan beberapa penyakit. Benar pengawet kan? Pengawet formalin. Formalin untuk mayat dimasukkan ke makan, itu yang kita makan. Dimasukkan ke ikan. Masukkan ke ikan. Supaya segar terus. Makan mie, kenapa mie itu segar terus? Tahan lama. Tidak mungkinlah ke alami kalau tidak ditambah. Jadi kita konsumen itu harus cerdas memilih makanan yang higienis. Nah, ini pemahaman ini yang perlu kita berikan kepada semua keluarga kita atau masyarakat kita. Pilihlah makanan. Ini kan di agama kita kan ada halalan thayyibah. Yang halal itu ada yang tidak thayyibah. Ya. Halal. Tidak semuanya thayyibah. Yang halal itu kan dibolehkan. Thayyibah itu yang dibutuhkan oleh badan. Ada makanan halal tapi tidak dibutuhkan oleh badan, malah merusak badan. Iya. Jadi masalah sekarang ini kan kita online. Ya kan? Semuanya instan, dari rumah saja online pilih. Itu kita tidak tahu makanan apa yang dikirim, dari mana tuh masaknya. Sudah itu kalau belanja di pasar ikan, kita perhatikan ikan ini tumpuk bagus-bagus, warnanya merah. Kalau misalnya ikan kakap tuh kok merah banget, tergiur untuk melihatnya. Tapi kok tegang sekali, kenapa masalahnya? Itu berarti ikan itu sudah diformalin. Ciri-cirinya ikannya itu apa? Langau aja enggak mau ke sana, inggap di sana. Lalat enggak mau. Lalat sama? Ya, kenapa? Dia tahu. Itu racun pada diri dia. Kalau kita bandingkan lalat aja tahu, kenapa manusia enggak tahu? Jadi pemahaman kita tentang pemilihan tadi itu banyak edukasi, makanya perlu dibeli. Sayur lah. Kita kalau ibu beli sayur ke pasar, yang dipilih itu sayur yang umumnya ada dua sayur, sayur bayam, ada yang bolong-bolong, ada yang utuh. Ibu-ibu milih yang mana? Yang utuh. Rata-rata milih yang utuh. Kenapa? Utuh. Bagus kelihatan. Sebenarnya kalau dia cerdas, justru yang bagus untuk badan itu yang bolong-bolong. Yang bolong itu kan ulat. Ulat aja mau makan. Kalau ada sesuatu yang racun, tidak mau dia makan. Makanya tidak racun, dia makan. Kenapa yang utuh? Karena ada racun, tidak mau ulat makan. Berarti ulat lebih pintar lagi memilih mana yang higienis daripada kita. Itu. Jadi jelek-jelek nih sayurnya, bolong-bolong gitu. Jadi ibu-ibu pun, kita pun kita harus cerdas. Yang kita cari dari makanan itu apa? Kan vitamin atau mineral yang ada di makanan itu. Yang bermanfaat untuk tubuh kita lah. Nutrisi. Itu juga milih buah-buahan. Iya. Kita ingin mencari vitamin C lah. Yang kita cari kata orang kan di jeruk. Ketika kita bertemu dengan pedagang jeruk, yang kita cari apa? Jeruk yang manis atau yang asam? Nah, kita jeruk yang manis. Yang manis. Padahal vitamin C itu banyak terletak pada yang asam. Oh gitu ya. Jadi
Kita membeli vitamin dengan harga yang mahal, pada harga mahal yang manis kan, pada yang asam. Kita beli yang manis, tapi yang kita cari vitamin C itu lebih rendah dari kadarnya. Yang asam itu lebih tinggi, tapi kita tidak mau belinya. Jadi kecerdasan kita itu kadang-kadang merugikan kita. Jadi termasuk pemilihan. Jadi masalah kesehatan memang pola pikir dan edukasi kesehatan. Betul ya, sakit. Kita sakit, sebenarnya kan tubuh kita ada sinyal. Kalau kita sinyal sudah batuk-batuk, udah ada kerongkongan, sudah gerah, itu tandanya badan kita ada reaksi, badan kita kurang sehat. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu mencari vitamin untuk imunitas. Sebab kalau kita sakit karena imunitas terendah, ya kan? Ketika itu kita carilah makanan atau minuman yang membantu imunitas kita bertambah. Kebanyakan orang sakit biarin aja dulu, terus tar sembuh sendiri. Memang di dalam teori tubuh kita menghasilkan imun sendiri, ya. Tapi imun itu kan bisa kita rasakan. Ini kalau ini gejalanya apa yang bakal terjadi. Makanya di dalam setiap hari itu yang kan bagi orang yang sudah hebat cara pikirnya, asupan sehari itu berapa kalori? Nah itu dia. Berapa kalori ya, karbohidrat, vitamin yang dibutuhkan, vitamin apa saja, A, B, C sampai sekian. Itu kan orang itu. Kalau kita dulu waktu SD sekolah, waktu di awal sekolah kan ibu guru, bapak guru kita bilang, makanlah 4 sehat 5 sempurna. Untuk apa? Untuk badan bisa sehat. Sebab kalau 4 sehat sempurna itu kan unsur-unsur imun tadi bagus. Nah, kadang-kadang kita kan jarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah ada, sudah kita asup enggak? Kita melupakan yang mana makanan 4 sehat 5 sempurna, yang penting lapar makan aja. Makan. Apakah terpenuhi apa tidak? Nanti kan? Ya saya ingat tuh. Yang paling banyak itu apanya, kalorinya itu bakwan. Bakwan itu kalau kita makan diremas itu keluar itu minyak. Orang langsung ditelan, enak bakwan. Makanya abang termasuk orang yang kalau makan bakwan cari tisu dulu. Cari tisu agar minyak itu terserap. Sampai gepeng itu bakwan itu karena setiap diremas minyak lagi. Waduh, sudah berapa kali diganti tisu. Satu bakwan itu bisa 400 kalori. Padahal tubuh kita butuhnya cuma 150 kalori. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita itu daya tahan fisik kita rendah. Apalagi asupan tadi, yang proteinnya terkurangi. Jadi itu kalau kita berbicara masalah kesehatan itu pola pikir. Kenapa orang-orang Eropa itu rata-rata umurnya panjang? Ya, karena mereka dari kecil pola hidup sehat itu mereka terapkan. Ya, mereka memakan sesuatu supaya jangan sakit. Memang mahal pokoknya medal. Kita udah sakit masih membiarkan, biarlah nanti sembuh sendiri. Ya. Padahal itu penyebabnya dari mana sakitnya? Ya karena imun tadi. Karena imun rendah, imun dari makanan. Yang kita makan bukan kekurangan uang, tapi yang kita makan itu tidak menurut aturan gizi kata orang. Jadi ada tokoh nutrisi berbicara. Ada dari makanan sehat ya. Katanya Anda adalah apa yang Anda makan. Anda itu adalah apa yang Anda makan. Kalau Anda menderita ini karena makanan Anda. Iya kan? Atau kalimat lain, kesehatan Anda hari ini apa yang Anda makan kemarin. Kalau Anda makan kemarin bagus, gizinya terpenuhi, akan sehat Anda sekarang. Anda sakit sekarang, coba lihat apa yang Anda konsumsi kemarin. Memenuhi 4 sehat 5 sempurna atau yang halalan thayyibah menurut agama itu enggak? Pasti penyebab. Kata Allah, akibat itu karena perbuatan sebab yang kita lakukan. Ya, mau sehat, memang sehat itu mahal. Ya, kita harus
cari, kita harus dapatkan demi kesehatan, karena kesehatan itulah yang paling berharga. Ini yang kita sia-siakan. Sudah itu satu lagi. Kalau di dalam segi umur ya, umur 40 tahun ke atas, itu kita sudah, sel kita itu sudah tinggal 80%, 20% sudah tidak ada lagi, tidak berfungsi lagi. Jadi kalau orang sakit biasanya pergi ke dokter, ditanya oleh dokter, apa kata dokter? Makan apa? Pasti wilayahnya wilayah perut. Wilayah perut. Malah dokter apa kata dokter? Ini adalah ilmu pasti. Kenapa orang tuh 20% udah mati apanya itu selnya itu. Enggak apa lagi. Jadi dokter itu sebenarnya mendeteksi bukan karena dia ahli, karena dia tahu bahwa usia Anda berapa, sekian. Ya, Anda makan apa? Oh, ini penyebab. Obatnya ini. Itulah resep dokter. Nanti dia sendiri. Kalau kita buat grafik semacam segitiga piramid itu, kesehatan kita seperti itu. Sel kita seperti itu. Artinya begitu kita lahir, grafik kita dari nol naik ke atas. Itu pertumbuhan sel kita lebih banyak. Karena masa-masa perkembangan. Puncaknya sekitar umur 35 tahun itu mentok. Dia akan anjlok turun, sisi menurun. Makanya anak kecil sampai dia pertumbuhan itu yang perlu kita jaga supaya imunnya bagus, nanti makanan bergizi. Itu makanya anak-anak baru lahir, anak balita itu orang tua dianjurkan asuhkanlah makanan bergizi agar dia punya fisik dan saraf-saraf yang sedang berkembang itu supaya maksimal. Nah, ini produk ini Life ini membantu perkembangan sel, pertahanan sel. Jadi kalau anak pertama perkembangan, kalau pertumbuhan itu dibantu oleh zat yang menyebabkan sel itu tumbuh pesat. Pertama sel otaknya akan berkembang prima. IQ-nya tergantung kepada makanan. Makanya anak-anak yang minum ini terbukti IQ-nya di atas rata-rata. Umur 35 turun, terus selnya menurun. Nah, semakin umur bertambah 35, 40 itu anjlok. Ya, permasalahannya sel menurun itu karena nutrisi itu tidak terpenuhi. Jadi dia ada sebagian yang terpenuhi, ada yang enggak. Jadi enggak berimbang, dia masih masalah. Dan itu alam. Umur 35 itu mentok perkembangan. Yang ada lagi penurunan. Ketika umur turun itulah seharusnya kita bantu suplemen. Kenapa? Kalau kita tidak bantu nutrisi itu, akhirnya akan terjun bebas. Artinya sel itu tidak lagi tumbuh, malah dia menunggu kering dan mati. Supaya bertahan, orang bantu suplemen. Itu makanya suplemen bagi orang tua itu bukan lagi untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan, tapi untuk membantu mencegah supaya sel itu jangan cepat mati. Coba teman-teman, orang yang perhatikan nutrisi setelah umur 30, 40, 50 dengan orang yang hanya makan apa adanya. Itu orang yang ketika sel itu turun itu umur bertambah 50, 60 itu ada orang yang usianya tidak cocok dengan perkembangan tubuhnya. Seolah fisiknya lebih cepat tua daripada umur. Karena sel itu dibiarkan, tidak direm, ibarat kita menurun kan. Mobil itu tidak kita rem. Rem itu artinya harus kita supply di saat sel menurun tadi. Makanya orang yang 40 sampai akhir itu kan banyak persoalannya dengan sakit. Nah, ketika sakit itulah ketika sel turun kita dibutuhkan nutrisi. Makanya nutrisi itu sebenarnya untuk membantu agar pertumbuhan sel itu ketika umur bertambah itu tidak cepat kering, tidak cepat jadi penuaan dini. Memang masalah tua adalah masalah yang tidak bicara, tapi masalah ketuaan itu bisa kita rem dalam artian bukan umur, tapi dalam usia sel. Usia sel ini bisa kita rem. Kalau kita ibarat mobil, kalau kita lepas rem akan meluncur.
itulah nutrisi. Kalau nutrisi kita penuhi, itu ketuaan itu lambat-lambat. Makanya orang-orang yang memikirkan yang selalu masuk ke tubuhnya, usianya sudah tua tapi kesegarannya kena sama. Ada orang usia sama, kalau teman kesehatan kita kan udah 60-an. Ya. Ada teman yang kelihatan kok terlalu tua, pada umurnya sama. Ya, mungkin mereka karena keterbatasan atau kurang mendapat asupan tambahan nutrisi, sehingga sel itu terjun bebas, tua, lebih kelihatan fisiknya daripada usia. Ini istilahnya usia ini ada dua, usia KTP dan usia sel. Yeah. Yang kita pertahankan dalam hidup adalah sel, karena kita hidup ini sel. Bila selnya bagus, selnya sehat, insya Allah umurnya panjang. Jadi kalau selnya cepat mati, itu untuk tidak hidup lagi akan berakhir lagi. Makanya ada sebagian orang Eropa itu bilang kematian itu tidak akan terjadi sepanjang selnya bisa kita jaga hidup. Yeah. Ya, tidak mungkin terjadi kematian itu kalau selnya masih bisa kita pertahankan bisa hidup. Nah, untuk memperpanjang sel tadi itu perlu namakan kita supply makanan tadi. Dengan apa yang katakan suplemen? Jadi suplemen sesuatu tambahan. Tidak bisa kita andalkan. Beda dengan tanaman yang dipupuk. Dengan yang tidak dipupuk, ya kan? Cuma kalau kita di kampung kan meladang lado ya, cabai. Ada orang ladang cabai, kadang-kadang satu panen dia bisa panen lagi. Ya, bisa tunas lagi. Tapi ada yang meladang satu panen habis mati. Kenapa? Itu perawatan. Tentu perawatan itu yang dikatakan bagaimana kita mengasuh nutrisi. Jadi manusia juga sama ya? Sama. Kan sel juga. Tumbuhan itu kan sel juga yang tumbuh. Yang tumbuh itu sel yang sehat adalah sel yang diberikan asupan. Apa asupan? Makanannya. Apa makanannya? Vitamin, mineral sesuai dengan itu. Ya kita perhatikan ya. Kalau dulu kita tinggal di kebun, ada rumah di situ, kelapa ada, itu berbuahnya banyak. Setelah rumah ditinggal, itu kelapa itu tidak pernah berbuah. Kenapa? Kenapa? Karena tidak dirawat. Permasalahannya tidak ada makanan tambahan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga sama dengan manusia. Iya. Sama dengan manusia. Kan makhluk juga. Dia makhluk. Jadi bedanya kita makhluk bernyawa. Dia bernapas juga dengan caranya. Ya, jadi dia butuh pertumbuhan sel juga. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga mengerti bahwa dia ini adalah dipelihara oleh orang. Kalau itu saya butuh temannya gini. Kelas berapa? Guru ngajar. Kelas berapa? Ya ada kawan bisa warutan. Kakek. Oh, kakek. Jadi itu kalau kita lihat makhluk ciptaan Allah itu seperti itu. Jadi sama dengan manusia juga beragama. Dia sudah beragama Islam, tetapi dia tidak mengerti agamanya sendiri, ya kan? Dia tidak paham agamanya, dan dia ikut-ikutan jadinya, tidak punya ilmu tentang itu. Jadi nanti ibadahnya itu akan hampa. Kenapa? Karena sesuai dengan apanya definisinya. Kamu tidak menginstall di dalam dirimu agamamu. Lo tidak ngerti Tuhan lo, ya kan? Kamu tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan pedoman hidup, Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dipahami. Gaya hidup kita orang Islam, kalau menurut tatanan yang sebenarnya adalah kata Nabi itu mulai membaca, mempelajari, memahami program, laksanakan syiar dan menjadi gaya hidup. Jadi seperti itu. Jadi orang yang Islami itu yang baik itu apabila dia sempurna semuanya yang dilakukannya itu. Pertumbuhan kesehatan juga sama kan? Sama dengan itu. Jadi apapun yang ada kita lihat di dalam perjalanan hidup kita ini semuanya harus sempurna, jelas gitu loh.
Jadi permasalahannya sekarang kenapa kita bodoh menghadapi sesuatu untuk diri kita sendiri? Makanya agama mengatakan ikra, baca. Artinya untuk berbuat, untuk harus dengan ilmu. Iya. Agama seperti itu. Makanya agama itu hanya untuk orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu beragama ya hasilnya hampa. Karena yang dilakukan itu tidak menurut tuntunan. Jadi kata hadis ya, man arada dunya fa'alaihi bihi wa man arada akhirah fa'alaihi. Kalau ingin hidup di dunia pakai ilmu, hidup di kampung akhirat pakai ilmu. Kalau hanya ilmu dunia saja, akhirat tidak dapat. Makanya diminta maka keduanya supaya dapat ilmu dunia dan akhirat. Carilah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat sesuai dalam doa kita dapat banyak atina di dunia hasanah. Ya dunia Allah akan berikan untuk dunia ini. Kalau akhirat itu. Jadi padahal Allah katakan hidup di dunia nikmatilah, tapi jangan lupa untuk akhirat. Ya. Sebenarnya sih masalah orang hidup itu ya, di dalam hidup dia itu hajatnya itu, hajat manusia itu kan hanya selamat, bahagia, sejahtera, ya kan? Itu bahagia, selamat, sejahtera dunia akhirat. Kata selamat itu miliknya Allah, bahagia milik Allah. Tidak bisa manusia mengatakan dia bahagia, ya kan? Selamat, ya kan? Sejahtera itu milik Allah. Jadi oleh sebab itu kunci dari ibadah itu semuanya sebenarnya adalah untuk mencari keselamatan. Berupaya untuk mencari. Kalau kita tidak mencari, kita untuk sehat. Kita tidak cari, kita sembarangan aja makan. Itu berarti kan kita mengabaikan. Untuk mencari itu untuk ilmu. Untuk ilmu. Jadi kalau badan sudah sehat, pikiran sudah jernih, apapun kita bisa nalar. Oh ini pantas, ini tidak. Menentukan pilihan apabila akal kita sehat dan kita dari tubuh yang sehat juga kan, muncullah pikiran yang sehat. Akhirnya kita akan bisa mencapai bahagia dunia, bahagia akhirat, kemudian sejahtera dan selamat. Itu selamat itu milik Allah. Ya, makanya kita berupaya, makanya kita berdoa, berupaya dan berdoa. Kita cari dan berdoa karena yang punya itu Sang Khalik. Ya. Kita mencari dengan ilmu supaya bagaimana mendapatkannya dengan baik, dengan cepat, dengan sempurna. Kalau tidak ada ilmu, orang berbuat, kita berbuat, pasti hasilnya beda. Ya. Ya kan? Orang beribadah dengan ilmu, orang beribadah kita beribadah tidak pakai ilmu, pasti hasilnya beda. Dalam peristiwa yang kita perhatikan di TV, si Sambo punya uang banyak. Apapun permasalahan bisa diatasi dengan uang. Dia pikirnya apa? Untuk selamat kan? Dia selamat dari jeratan hukum, dia selamat dari tuduhan segala-galanya. Dia menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya. Bisa mengatur semuanya. Itu mengatur semuanya. Ternyata tidak. Beda, ya kan? Setelah dia lakukan program itu, apakah dia sudah membuat kejahatan, membunuh orang di mana-mana dengan teknik dia sebagai seorang polisi, dengan skenario dia, dengan cara dia sebagai seorang polisi yang punya kekuasaan, Pak Kapolda aja bisa diatur sama dia. Itu semuanya Sambo itu uangnya banyak. Mau berapa? Ingat dulu. Para saksi yang dihadirkan di rumahnya untuk bahwa si Joshua ini adalah orang yang gini-gini main salah. Dijadikan saksi. Ini kamu jadi saksi gini-gini. Ini 1 miliar, ini 1 miliar, 1 miliar. Jadi saksi, Bang. Terus udah nyampe di bawah. Nanti dulu amplopnya kesinikan dulu yang 1 miliar. Nanti kalau sudah sukses kita baru dikembalikan kepada kamu. Itulah. Jadi orang yang sudah terbius dengan materi yang seperti itu menganggap itu adalah keselamatan. Akibat daripada bodoh, tidak bisa menyeleksi bahwa itu halal atau haram, tetapi yang penting instan. Dan kebanyakan orang itu instan. Akhirnya kemana? Masuk penjara. Apakah itu bahagia? Apakah itu selamat?
Makanya selamat itu tidak bisa diukur dengan materi, bisa diatur dengan jabatan, kekuasaan tidak bisa. Tidak bisa di skenario. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk kita lihat. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Allah sudah melihatkan bahwa kerjaan lu memang begini dari dulu. Terbongkar sendiri tanpa dibongkar. Dan lebih bahasanya, orang yang bodoh tadi tidak dianggap. Orang yang bodoh mau mengikuti orang yang bodoh lagi. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, padahal kalau udah masuk penjara, uang dari si Sambo dapat tak? Semua harta dari Sita, iya kan? Dalam waktu sesingkat-singkatnya dia sudah mengorbankan dirinya karena kebodohan. Yang ternyata keluarga, anak-anak. Aduh, bayangkan saja kalau anak itu tadi dalam wawancara dia ibunya berusaha supaya supaya mengaku jujur pakai pendeta. Ya. Jadi tidak terlepas masalah kesehatan dengan masalah kejahatan. Jadi ada orang yang mengorbankan diri untuk mencari keselamatan. Dia mau mengalungkan bom di lehernya. Yang penting janji nanti masuk surga. Ya kan? Nanti keluarga kamu dijamin. Mati. Diiming-iming. Itu karena bodoh. Mau dikalungkan hanya janji. Sudah itu, sudah mati. Mana yang dapat? Keluarga tidak dikasih, sekarang dikasih. Jadi bohongin aja. Tapi yang aneh, masyarakat Sambo. Justru yang terbohong itu adalah para orang jenderal, orang yang pintar, orang yang berpangkat, orang yang berpengaruh, orang yang bekerja di bidang itu, bidang masalah kejahatan, mengatasi, yang menjamin masyarakat, pengayom masyarakat. Justru mereka yang berbuat. Karena mereka jadi korban. Karena dia punya skenario yang salah. Padahal tujuannya untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang polisi, tujuannya bukan untuk itu. Dia sudah salah menyalahgunakan jabatannya untuk mengamankan masyarakat, tetapi malah untuk membunuh. Itu yang salah. Justru mereka manusia itu kan kalau diberi nikmat, kadang-kadang menjadi kufur. Allah kan diberi nikmat jadi kufur. Kan nikmat itu pangkatnya, ya karirnya, mendapatkan uang itu mudah. Ya karena apa? Tapi karena memang tidak disyukuri, dan merasa sombong, dan telah mengalah segalanya, sehingga untuk membunuh seseorang bisa diskenariokan demi menutupi suatu kesalahan. Nah, tapi Allah katakan sebaik-baik makar seseorang manusia, Allah lebih pintar membuat makar. Allah tahu apa yang Allah tahu, makanya Allah tidak membiarkan. Ini tangan Allah yang kecampur. Ini kata Allah tuh dalam bahasa kitanya, kamu sudah keterlaluan. Ditegur tidak mau lagi, diingatkan tidak mau lagi. Iya. Tidak mau dibina. Satu kali sukses. Satu kali mungkin 2 kali sukses. Dilihat oleh orang-orang yang sekelilingnya yang dekat dengan dia. Oh, saya ikut dia. Dalam waktu 2 tahun bisa uang ratusan juta lebih dari gaji dia. Kenapa tidak mau tergiur? Masalah penjara, masalah hakim, masalah apa itu gampang bisa lolos. Skenario-nya bisa dia dimasukkan ke penjara, dipindahin tempat lain. Masalahnya, jadi berbuat lagi, lepas lagi. Jadi sebenarnya kejahatan itu karena ulah tanganmu juga, ulah pikiran kamu juga. Ya. Karena terlalu banyak Allah mencatat tahu perbuatan zalim melakukan. Sekarang Allah lihatkan, kamu sudah sombong, tidak ingat lagi, tidak mau lagi.
dimatikan. Dimatikan. Apa? Belum. Jadi kita lanjut sambil makan. Jadi memang hidup itu kalau orang mengorbankan dirinya, kalau tidak punya ilmu ya seperti itu. Termasuk tubuh kita, karena kebodohan kita tidak mau tahu apa dimakan aja, makan. Tidak bisa. Harus selektif. Kadang-kadang orang mengabaikan istirahat. Padahal istirahat itu disuruh siang dan malam itu kan adalah suatu rahmat Allah. Pelajaran untuk kita, malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas, gitu kan? Lewat waktu malam, badan tidak punya nutrisi, tidak makan, masih main apa ini dan itu, ketawa-ketawa, minum kopi, ngerokok, lalu kita dah membunuh, meracuni diri kita sendiri. Tidak pekerjaan, tetapi kurang tidur, banyak sakit. Udah sakit baru tahu butuh uang dan butuh sehat. Di balik kita bicara anak. Jadi kalau kita sadari memang kita termasuk abai sebenarnya kesehatan. Makanya kesehatan kita itu tidak puas kita dengan kesehatan kita. Karena kesehatan kita itu kan dari apa yang kita perbuat, apa yang kita makan sebelum-sebelumnya. Kita sudah lama berbuat kekurangan itu untuk tubuh, merawat, memberikan asupan. Nah, maka di sisa umur kita itu yang kita lihat, yang kita harap bagaimana kita sisa umur itu bisa lebih bertahan. Makanya kita butuhkan sesuatu yang apa bisa untuk itu. Salah satu makanan, karena hidup kita sekarang ada tergantung makanan. Marilah kita cukupkan nutrisi terutama, karena nutrisi cukup akan membantu proses kesehatan atau imun kita untuk sehat berikut. Ada juga orang berpikir begini. Datanglah nyola kamu rubah lo pula makan awak, kamu makan niko pulo. Nggak tiba lo agale dari luar tu. Ada biasanya makan lama, biar ikan betul biar nasi. Kalau ndak boleh lah makan niko itu lagi kata penjara dan dia. Itu salah satu pemahaman yang salah. Sebab masalahnya dia mengabaikan nutrisi. Ya, makanya kan tadi kan kedatangan orang itu banyak orang menganggap curiga kedatangan. Padahal seorang teman biasanya datang, ya mungkinlah sesuatu yang negatif. Ya. Dia akan memberikan sesuatu yang positif. Kadang-kadang karena kita berpikiran negatif, inilah ini pula maksudnya ini berjualannya mungkin jadi labo. Jadi labo lah. Itu yang dikatakan orang yang berpikiran negatif dia terperangkap dengan cara pikir itu akan mengubah kehidupan, mempengaruhi hidup. Makanya di agama jadilah manusia positif. Kalau ada orang dengar kata orang, sepanjang orang itu kita dengar, paham apa yang positif, yang positif kita ambil, yang negatifnya kalau ada kita buang. Kalau orang bicara tentang kesehatan, mungkin ada sesuatu yang perlu kita dengar, kita filter berbicara mana yang baik. Karena memang setiap kita itu ada kekurangan, pengetahuan kita itu terbatas. Ada si A, dia pengetahuannya lebih baik di satu bidang, kita baik pula tapi bidang lain. Ketika kita saling berdialog akan saling mengambil manfaat yang kita kurangi, yang ada kelebihan dari teman yang kita ambil. Makanya silaturahmi itu rahasia. Ketika bersilaturahmi kita bercerita, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pengalaman. Mungkin pengalaman dia teman kita bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Atau sebaliknya apa yang kita alami kita ceritakan, mungkin dia ada manfaat, mungkin dia akan lihat diri positif. Makanya Allah mengutuk orang yang memutuskan silaturahmi. Jadilah kalau ada sesuatu orang bicara tentang kesehatan, ya kita dengar supaya kesehatan kita bangun. Ada makanan yang perlu kita seleksi, lihat bagaimana menyeleksi. Makanan apa yang perlu kita cari,
Sekarang kan banyak makanan, apalagi ke swalayan. Semua makanan ada, tergantung uang.